akan menjadi MC sekaligus moderator pada pagi hari ini. Senang sekali rasanya bisa bertemu dengan sehat dan juga semangat dengan teman-teman semua yang ada di Zoom secara virtual ini. Saya mengucapkan selamat datang pada Ibu Laili Alfa-Citra selaku Internship Center Manager, kemudian juga narasumber kita yaitu Bapak Ahmad Yahya Syarifuddin selaku Strategic Organization and Learning Development Manager dari CDN Group, Bapak Ibu dari tim CDN Group yang hadir, serta teman-teman binisian yang hadir melalui Zoom maupun YouTube Live. Oke, saya jelaskan secara singkat terlebih dahulu ya mengenai kegiatan dan juga rundown kita pada pagi hari ini. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Internship Center dan bekerja sama dengan seluruh kampus cabang BINUS Kemanggisan, Alam Sutra, Bekasi, Bandung, Malang, dan Semarang. Sesi pertama pada event ini, kami mengundang profesional dari perusahaan langsung untuk memberikan pengetahuan agar kalian bisa lebih siap menghadapi proses adaptasi, survive, hingga menyelesaikan program internship kalian dengan baik. Sesi kedua akan ada binisian 25 yang akan sharing dan memberikan insight dari pengalaman mereka selama internship di CDN Group. Kemudian di sesi ketiga akan ada Internship Center dan juga Student Career Development BINUS yang memberikan briefing serta menyampaikan hal-hal penting nih terkait sistem enrichment apps yang wajib kalian penuhi hingga prosedur-prosedur yang perlu kalian pahami jikalau menghadapi permasalahan. Kemudian nanti di sesi keempat akan ada breakout room untuk jurusan English, Japanese Literature, Film, Computer Engineering, dan juga International Business Management. Nanti kalian akan bertemu dengan IPC atau Enrichment Program Coordinator jurusan kalian masing-masing ya teman-teman. Harapannya melalui event ini kalian dapat lebih sadar akan hal-hal yang harus dipersiapkan dan dilakukan agar dapat menyelesaikan program enrichment kalian di internship sebaik mungkin. Jadi pastikan teman-teman mengikuti semuanya hingga akhir ya teman-teman. Oke, sebelum kita memulai sesi yang pertama, saya mau mengingatkan kembali nih kepada teman-teman beberapa poin penting yang perlu diperhatikan. Yaitu yang pertama, bagi yang di Zoom mohon di rename namanya yaitu menjadi name_nama ya teman-teman. Kemudian perhatikan juga kondisi mikrofon kalian di dalam posisi mute. Lalu jika kalian ada pertanyaan bisa menuliskan langsung di kolom chat atau nanti akan saya bantu bacakan atau juga bisa kalau mau langsung nanya bisa raise hand ya teman-teman. Kemudian untuk peserta yang di Zoom maupun di live untuk mendapatkan SAT atau GDP points dan sertifikat, kalian perlu memerhatikan 3 syarat, yaitu yang pertama adalah mengisi form evaluasi yang sudah di-share screen ya teman-teman. Kemudian juga join selama sesinya berlangsung dan nanti di akhir akan ada form evaluasi yang harus kalian isi. Dan mohon diperhatikan juga teman-teman selama pengisian form, pastikan penulisan name-nya benar ya. Karena kalau misalkan ada salah satu aja nanti poin SAT-nya tidak akan terproses. Seperti itu. Oke, sebelum kita memulai ke inti acaranya, akan ada opening speech dari Ibu Laili Alfa-Citra selaku Internship Center Manager. Pada Ibu Laili, saya persilahkan. Terima kasih Kak Vivi. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi juga nih. Saya mau menyapa dulu ada Pak Yahya. Selamat pagi Pak Yahya. Pagi, Bu Laili. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya Pak dan juga mempersiapkan bahan ya untuk memberikan insight-insight ke mahasiswa BINUS. Terus juga saya ingin menyapa Bapak Ibu IPC yang sudah hadir di pagi ini. Terima kasih banyak untuk kehadirannya ya Bapak Ibu. Mohon nanti juga bisa encourage mahasiswa yang lain untuk bisa bergabung. Slotnya masih banyak, kita live di YouTube juga, jadi unlimited ya sebenarnya. Oke, juga untuk teman-teman dari perwakilan kampus ya, juga dari tim Internship Center. Saya tidak akan berpanjang-panjang ya teman-teman Binusian semuanya. Sekali lagi selamat pagi. Semangat ya, ini hari Senin depan sudah awal perkuliahan semester genap yang artinya awal juga masa enrichment karena kalian masuk di periode enrichment semester 6 semester 7. Tercatat itu ada 8.400-an ya mahasiswa yang mengambil enrichment semester genap ini.
Dan dari 8.400-an itu 7.000-nya internship, teman-teman gitu ya. Jadi 7.000 lah bisa disebut 7.000 mengikuti track internship. Seperti apa track internship, akan seperti apa yang harus dipersiapkan. Nah, itulah sebabnya kita menyelenggarakan sesi pre-departure briefing di pagi ini. Sesi ini diselenggarakan oleh kami dari Internship Center dan tim dari kampus-kampus di luar Jakarta ya. Tetapi nanti kami percaya dari Bapak Ibu IPC juga akan punya sesi yang lebih spesifik untuk teman-teman semua yang eh, lebih mendekati untuk bidang dan juga field dari teman-teman semuanya. Tapi hari ini yang ingin kami bekali adalah kami ingin teman-teman bisa lebih ready gitu ya, lebih ready untuk mengikuti program internship. Ada yang ikut 1 semester, ada yang langsung 12 bulan gitu ya teman-teman ya. Bagaimana supaya lebih ready dan yang kedua gimana supaya enjoy. Ya, jadi jangan jangan khawatir, jangan terlalu tegang gitu ya. Harus tetap dinikmati karena ini bagian dari perkuliahan dan teman-teman harapannya juga bisa mendapatkan banyak gitu ya, pengalaman, skill, ilmu, network, semuanya bisa teman-teman peroleh. Nah, sebelum masuk melangkah ke gerbang itu, hari ini kami berikan tips and trick gitu ya, pembekalan dari berbagai sumber gitu ya, dari perusahaan ada dari juga teman-teman kakak-kakak yang sudah pernah menjalani internship dan juga dari kami di internship center terkait soft skill, terkait technical apa namanya di apps gitu ya. Nanti yang teman-teman harus juga melengkapinya. Mungkin itu saja dari saya untuk pembuka ya. Jadi harapannya teman-teman bisa memanfaatkan sesi ini untuk bisa mendapatkan insight lebih apa sih yang harus dipersiapkan supaya saya lebih siap dan bisa enjoy program internship saya nanti. Gitu ya. Saya rasa itu saya ucapkan selamat ya dan semangat untuk program internshipnya 1 semester atau 2 semester ke depan. Be a good one ya teman-teman semua ya. Karena kalian akan membawa bendera BINUS ketika kalian berada di perusahaan ataupun di institusi. Ya, dan juga lakukan yang terbaik karena ini adalah untuk portfolio kalian juga. Mungkin itu ya Kak Vivi. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, terima kasih Bu Leli atas opening speech-nya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke inti acara, yaitu sesi pertama dari Bapak Ahmad Yahya Syarifudin, selaku Strategic Organization and Learning Development Manager dari CBN Group. Kepada Pak Ahmad Yahya, saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Binusian semuanya. Eh, yang saya hormati Bu Laili dan juga Mbak Ira dan juga teman-teman dari Internship Center lainnya, dan teman-teman Binusian ya yang saya banggakan. Saya izin share ya, Kak Vivi. Oke, apakah sudah terlihat? Terlihat Pak. Sudah, Sudah ya. Pak. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya senang sekali bisa kembali hadir di acara ini, terutama di tengah teman-teman Binusian yang akan memulai fase baru dalam studinya ya, yaitu memasuki fase enrichment yang salah satunya adalah di program internship. Jadi ini bukan kali pertama kami dari CBN hadir, ya, ini juga udah beberapa kali dan tentunya kami juga ke depan masih akan terus mengambil ya dan juga berusaha untuk sebanyak-banyaknya bisa mengabsorb teman-teman yang sedang membutuhkan program magang di industri. Jadi nama saya Ahmad Yahya Sarifuddin, saya izin kenalan lagi. Saya dari CBN ya teman-teman. Jadi saya minta izin sekali lagi nih kalau nanti dalam paparannya ada beberapa contoh mungkin use case, contoh-contoh yang saya bawa dari CBN. Walaupun pada realnya nanti teman-teman tentunya juga sudah diterima ya, atau mungkin ada yang belum diterima di perusahaan yang dituju. Kalau yang sudah diterima nanti bisa dijadikan sampel ya. Saya beri Aditama ini sebagai sampel saja. Jadi yang pertama adalah saya ingin
kenalkan dulu. Mungkin ini tak kenal maka tak sayang. Jadi kenapa ini penting? Ini sebagai gambaran aja bahwa dalam pre-departure internship ini, hal pertama yang tentunya teman-teman juga harus lakukan, ya, selain juga melihat proyeknya, kemudian juga kuotanya misalnya, terus kemudian juga perusahaannya seperti apa, kualifikasinya tentunya juga teman-teman harus mulai melihat-lihat nih, apalagi yang sudah diterima ya, diterima di perusahaan tertentu, seperti teman-teman yang ada 8 orang yang di batch ini yang diterima di CBN, itu harus mulai melihat nih perusahaannya seperti apa sih gitu. Contohnya di CBN ini kita adalah salah satu perusahaan ISP atau Internet Service Provider. Ya, kami sudah hadir di Indonesia dari tahun 96, ya, udah lumayan lama. Mungkin teman-teman belum hadir di dunia ya, masih belum lahir ya. Di 96 kami sudah hadir dan sudah memiliki coverage area yang lumayan cukup banyak, dan tentunya juga perusahaannya seperti apa sih? Oh, ternyata perusahaan internet pastinya ada backbone, bandwidth internasional, bandwidth lokal dan sebagainya. Itu semua perlu teman-teman pelajari. Ini contohnya juga bagaimana sih informasi-informasi seperti ini kita dapat gitu. Teman-teman tentunya bisa melihat dan mengakses ya company, website dari perusahaan yang teman-teman sudah diterima. Nah, contohnya untuk yang topologi internet ini, mungkin ini sangat relate ya buat teman-teman di computer science ataupun di information system. Ini adalah topologi jaringan. Jadi karena perusahaannya IT, ya, internet service provider, maka ada informasi seperti ini gitu. Mungkin nanti untuk di segmen industri yang lain informasinya beda-beda. Tapi ini salah satu yang teman-teman juga harus ketahui, harus pelajari supaya dalam nanti pada saat onboarding teman-teman sudah tidak terlalu kaget lagi. Oh, ini perusahaan apa sih? Oh, ternyata perusahaannya perusahaan ini gitu. Ini karena sudah teman-teman pelajari di sebelumnya. Nah, ini juga termasuk salah satunya. Jadi kita juga harus tahu perusahaan itu sudah berapa lama berdiri, mungkin perjalanan milestone-nya seperti apa. Ini kalau contohnya dari CBN ini, kita dari tahun 96 itu kita udah mulai banyak, udah tentunya udah banyak ya pengalaman dan juga milestone-milestone yang kita hadapi dan kita achieve di beberapa tahun sebelumnya. Baik dari sisi perkembangan teknologi, yang mungkin teman-teman juga perlu ketahui ya sebagai knowledge ya, karena nggak hanya skill, nggak hanya attitude, tapi juga knowledge kita juga harus diperkaya pada saat nanti kita memasuki dunia industri. Ini bisa dipelajari bahwa perkembangan teknologinya juga seperti apa gitu, sebagai salah satu contoh untuk teman-teman yang tergabung di CBN. Nah, selain itu juga perlu diketahui juga kalau di perusahaan yang nanti teman-teman akan masuki, akan bergelut di sana, itu part of apa sih? Grupnya ada apa aja sih di dalam itu? Bisnisnya seperti apa? Segmentasinya seperti apa? Apakah part of dari perusahaan yang lain? Itu juga perlu diketahui. Dan ini informasinya kalau di CBN itu ada di websitenya kita. Nah, ini ternyata CBN itu ada beberapa sister company lainnya yang membentuk suatu digital ecosystem. Ada internetnya, ada data centernya, ada cloud computingnya, ada Transcosmos itu di contact center dan digital marketing, dan juga ada digital lifestyle entertainment. Jadi kita punya TV juga, TV, IPTV. Nah, jadi nanti once teman-teman sudah join ke suatu perusahaan, tentunya teman-teman juga harus mengetahui ya, mungkin part of dari bagian ataupun misalnya ada sister company atau holdingnya lagi, itu seperti apa supaya bisa lebih engage lagi dengan perusahaan yang teman-teman sedang masuki di internshipnya. Nah, kenapa CBN berkali-kali juga mengikuti dan juga mengambil mahasiswa internship dari BINUS? Karena CBN dan BINUS sudah bekerja sama ya dalam CBN Education Program. Nah, ada 4 ya programnya. Yang pertama adalah tentang knowledge sharing. Ini intinya adalah bahwa CBN dan BINUS bisa bekerja sama dalam memberikan best practice yang ada di industri ke teman-teman yang ada di BINUS, baik bentuknya dalam dosen tamu, seminar, workshop, dan bentuk-bentuk kegiatan lainnya. Di karir, ini kita biasanya bekerja sama dengan BINUS Karir, terutama dalam hal mengikuti kegiatan job fair ataupun misalnya kampus hiring, sebagai salah satu juga tempat nih buat teman-teman nanti setelah lulus bisa join dan juga bergabung di CBN Group. Nah, yang ketiga tentang internship. Nah, ini yang sedang kita lakukan sekarang. Kita akan memberikan berbagai project ya buat teman-teman yang sudah diterima di CBN sebagai nanti bahan untuk belajar dan juga bereksperimen merasakan dunia
industri. Dan terakhir adalah di joint research. Nah, gambarannya nanti akan lebih banyak disampaikan oleh teman-teman dari computer science dan juga information system yang ada di BINUS. Ada 3 orang ya yang saya ajak di sini. Itu nanti seperti apa sih gitu. Nah, kalau di CBN sebagai gambaran ya, nanti mungkin di perusahaan yang lain akan berbeda. Di CBN itu kita punya yang namanya monthly meeting. Jadi ini seluruh magang, karena nggak cuma dari BINUS yang ada di CBN, itu dari perguruan tinggi yang lainnya juga ada yang join di sini. Ada yang 6 bulan, ada yang 10 bulan, ada juga yang 12 bulan. Itu biasanya setiap bulan, di awal bulan kita adakan namanya monthly meeting. Ini adalah salah satu ajang untuk men-share progres dari project yang sedang dikerjakan oleh teman-teman untuk bisa dipresentasikan dan diketahui oleh teman-teman magang lainnya. Jadi ini dihadiri oleh berbagai stakeholder yang ada di perusahaan itu, di perusahaan CBN, manajer-manajer terkait, dan juga teman-teman tim dari magang yang juga join pada saat presentasi. Ini salah satu skill yang harus dimiliki ya oleh teman-teman pada saat nanti magang, yaitu salah satunya adalah presentation skill. Dan ini tiap bulan, jadi kalau yang 12 bulan, setiap 12 kali dia selama minimal ya, selama magang mereka harus melakukan presentasi. Dan ini adalah salah satu bentuk momen di mana teman-teman bisa men-share progresnya. Progres dari apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman selama sebulan sebelumnya. Oke, nah di tahun ini ada 8 orang yang kita sudah terima di CBN. Saya ingin men-share hanya 2 aja mungkin yang bisa kita jadikan contoh ya untuk projectnya, yaitu di full stack developer dan juga di motion graphic. Ya mungkin yang di sini kalau ada Tisha dan juga ada Dinda mungkin bisa raise hand kalau hadir. Nanti kita akan coba lihat seperti apa sih full stack developer dan juga motion graphic yang ada di CBN. Dan bagaimana kita sebagai mahasiswa bisa menyikapi dan juga mengantisipasinya. Nah, kalau dilihat dari proyeknya pada saat di internship apps yang ada di BINUS, ini deskripsinya seperti ini. Jadi misalnya di full stack developer ini adalah membuat modul proses sesuai flow yang ditetapkan, bikin tampilan website yang responsif, bisa ada validasi pada saat error handling di websitenya, bikin modul dengan style code yang ada clean code arsitekturnya, serta ada beberapa pengembangan fitur terbaru yang lainnya. Nah, ini kelihatannya lumayan susah ya, atau mungkin kompleks gitu. Apalagi begitu kita lihat di bawahnya requirement dari sisi hard skill-nya ada dibutuhkan misalnya mengetahui working knowledge-nya itu ada si Laravel, ada PHP, ada HTML, CSS, ada JavaScript, dan RESTful API dan lain sebagainya. Ada juga kebutuhan yang preferable misalnya Next.js. Harus mengerti OOP, ada Git juga, paham database MySQL dan sebagainya. Eh, ini lumayan kelihatannya banyak sekali requirement-nya. Mungkin belum tentu semuanya juga dipelajari ya di saat di kampus, tapi jangan khawatir karena memang ini adalah suatu requirement hard skill yang dibutuhkan untuk suatu project yang sedang kita akan berikan ke teman-teman gitu. Bagaimana kalau ternyata ada yang mungkin belum pernah belajar di kampus sebelumnya? Tentunya kan di CBN itu ada namanya bisa dibilang mentor atau bisa dibilang juga project leader. Nah, biasanya kita sediakan 2. Jadi satu dari sisi technical yang mungkin kalau dia basisnya coding, karena kita perusahaan IT ya, ISP, maka kita akan sediakan mentor yang dari sisi senior programmer yang nanti akan membantu teman-teman yang pada saat akan mengerjakan project jika memang ada kesulitan atau mungkin belum pernah mempelajarinya, nanti akan diberikan kesempatan untuk belajar dan bertanya ya. Satu lagi mentornya adalah mentor dari sisi bisnis prosesnya. Contoh, misalnya proyek yang lagi dikerjakan adalah tentang HR ya, tentang HC. Nah, nanti ada 2 mentor atau site supervisor yang biasanya menemani. Satu dari sisi bisnis proses HC-nya seperti apa. Satu lagi nanti akan ada senior programmer yang akan membantu dari sisi technical jika ada kesulitan. Nah, contohnya seperti itu. Jadi memang kelihatannya berat, tapi minimal dari yang sudah ada ini bisa dapat gambaran. Oh, ternyata proyeknya membutuhkan requirement hard skill-nya memang seperti ini gitu.
Nah, yang di font merah itu adalah soft skill. Nah, itu juga yang penting. Jadi bisa dilihat di situ adalah karena ini proyeknya dalam suatu tim, maka harus punya tuh teman-teman harus menyiapkan juga ke apa namanya kemampuan ya untuk bisa bekerja sama dalam suatu tim, ya, entah itu kecil ataupun besar, dan bahkan berkoordinasi dengan departemen-departemen yang lainnya. Dan juga harus bisa mengatur waktu nih, ya, karena kan nanti biasanya kan ada mulai tuh deadline, ada mulai tekanan, ada pressure karena dikejar-kejar target dan sebagainya itu udah mulai harus membiasakan karena beda sekali ya dengan yang ada di kampus. Dan juga ada harus punya excellent interpersonal skill. Jadi ini yang memang saya yakin sih kalau teman-teman dari BINUS dari berbagai pengalaman yang pernah ada cukup bagus dan si Bian puas ya dengan selama ini dengan performa dari teman-teman intern yang berasal dari BINUS. Kemudian contohnya lagi adalah yang motion graphic ini juga sama ya. Ini mungkin lebih ke arah yang DKV. Ini kebutuhannya seperti ini. Ada pemikir kreatif, ada sama teamwork juga, punya deadline dan juga lebih ke arah inisiatif dalam. Nah, sebenarnya itu salah satunya, tapi untuk tips and tricks lainnya mungkin saya bisa kompil dalam 6 poin ini. Yang poin pertama sebenarnya sudah disampaikan di depan ya, jadi harus pelajari perusahaannya seperti apa. Deskripsi pekerjaannya pasti pada saat memilih eh, proyeknya akan dilihat ya. Dan yang paling penting adalah siapkan mental dan fisik. Nah ini yang harus teman-teman siapkan karena program enrichment internship ini nggak cuma sebentar ya. Ini ibaratnya maraton. Jadi totalnya ada 12 bulan atau 10 bulan yang nanti harus teman-teman lalui. Ini bukan sesuatu yang sebentar. Jadi harus benar-benar yang menyiapkan diri sebelumnya supaya bisa finish dengan baik ya sampai akhir gitu. Dan ini juga fisiknya juga karena sudah mulai mengikuti jam kerja normal dari jam 8 sampai jam 5, liburnya juga ngikutin kantor dan sebagainya. Jadi fisiknya juga harus dijaga. Nah, yang kedua adalah karena ini teman-teman bekerja di lingkungan perusahaan, maka teman-teman tidak diterit lagi sebagai mahasiswa, tapi sudah dianggap sebagai karyawan perusahaan itu. Sehingga peraturannya sama, kewajibannya sama. Jadi harus datang tepat waktu, rapi. Jadi nggak bisa nih kalau misalnya gaya di kampus mungkin dibawa ke perusahaan dan mulai harus bisa menjaga sopan dan ramah ya dengan teman-teman ataupun karyawan-karyawan yang ada di perusahaan itu ataupun dengan tim atau dari departemen yang lainnya gitu. Ini akan memberikan kesan yang baik, apalagi tadi Bu Lairi juga menjaga untuk menjaga nama baik BINUS dimanapun kita berada. Yang ketiga adalah sikap proaktif dan adaptif. Ini yang penting. Karena ini juga akan dilihat oleh perusahaan tentunya bahwa teman-teman yang lagi magang ini ternyata inisiatifnya akan dilihat. 12 bulan itu bukan waktu yang sebentar, pasti akan kelihatan aslinya. Mungkin awalnya masih malu-malu, tapi ke belakangan udah bisa mulai kelihatan tuh, oh ternyata memang anaknya eager to know, kemudian juga banyak demanding, minat passionnya juga ditunjukkan, itu pasti akan menjadi nilai plus ya buat teman-teman yang magang di mata perusahaan. Yang keempat ini bangun networking. Nah ini penting banget karena eh, selama 12 bulan ini experience di dunia industri yang sudah teman-teman dapatkan itu tidak ternilai kalau menurut saya. Itu sesuatu yang mungkin nggak semua orang juga punya pengalaman seperti itu. Itu harus dimanfaatkan. Banyak ketemu bos-bos, banyak ketemu rekan kerja lain, mungkin dengan keahlian dan keunikannya masing-masing, jaga komunikasinya, dan selalu minta feedback dengan apa yang sudah teman-teman kerjakan. Itu sangat akan berguna banget ya buat teman-teman semuanya, terutama jika nanti sudah selesai dan bisa eh, bekerja di tempat lain atau di tempat yang sama, itu pasti akan networkingnya akan sangat bermanfaat sekali. Nah, yang kelima adalah tunjukkan kinerja. Ya, ini harus serius nih, bisa mengatur waktunya dan selalu be profesional. Jadi intinya adalah bahwa integriti itu sangat penting ya. Jadi teman-teman sudah bisa mulai seolah-olah memang bekerja di perusahaan tertentu ya, sebagai profesional, maka harus tunjukkan sisi integritasnya dan juga sisi mungkin value-value yang selama ini sudah ditanamkan oleh BINUS ke teman-teman semua gitu. Dan yang terakhir yang paling penting ini tadi yang tadi Bu Leli juga sempat sampaikan tentang portfolio. Jadi ini yang menjadi nilai tambah juga buat teman-teman di LinkedIn tentang proyek-proyek yang sudah dikerjakan.
apalagi proyek-proyeknya yang kemudian nanti dipakai oleh perusahaannya, itu akan menjadi suatu legacy bagi teman-teman, itu sangat penting dan sangat berguna. Itu sangat menjadi portfolio yang sangat nyaring bunyinya ya, kalau ternyata proyeknya digunakan dan juga eh, diteruskan sebagai legacy teman-teman semua. Itu bisa akan menjadi tambahan di CV yang sangat baik. Dan biasanya kalau di CBN itu proyeknya mungkin proyek awalnya cuma satu, tapi biasanya nanti kita akan berikan lagi proyek-proyek lainnya yang misalnya di luar proyek utama, supaya di portfolionya bisa ada beberapa proyek yang sudah dikerjakan, nggak cuma satu jadinya. Nah, ini mungkin singkat aja karena waktunya juga singkat. Poin saya adalah di 6 poin ini, teman-teman tolong siapkan dengan baik mumpung masih ada waktu sebelum nanti mulai eh, proses magangnya di perusahaan teman-teman masing-masing. Nah, ini untuk yang di eh, periode That's the sebelumnya di morning show. Februari sampai 2024 sampai Februari 2025. Ini Which saya is ajak ada 3 orang ya, ada Gabriel, ada Benedict, ada Wensentan. Ini masing-masing posisinya beda-beda, tapi dalam satu proyek yang sama, yaitu mengerjakan suatu portal internship, dan juga ada beberapa proyek di luar itu yang lainnya. Masing-masing ada yang dari computer science dan juga dari information system. Nah, nanti kita akan dengarkan langsung dari Kak Gavril nih sebagai cutting teman-teman semua di sini. Ada Kak Benedict dan juga ada Kak Wensen. Bagaimana proses ataupun mungkin suasana nuansa magang di CBN. Tapi sebelum nanti kita diskusi dengan 3 orang BWG ini ya, teman-teman, kita coba dengarkan dulu mungkin testimoni yang sudah disiapkan oleh Kak Wensen. Dari cabang Salsut yang mengambil jurusan Computer Science. Saat ini saya sedang menjalani salah satu program enrichment BINUS yang bisa dibilang cukup populer di kalangan BINUSian, yaitu program internship. Suaranya tidak terdengar ya? Tidak terdengar ya, Pak? Terdengar tapi kecil, Pak. Oh, kecil. Nah, mungkin nggak pakai mic kali. di share sound coba Pak saat sebelum share screen. Saya memilih program internship ini dengan program-program enrichment lainnya yang tak kalah kerennya. Menurut saya, dari program internship ini, saya banyak benefit. Seperti pengalaman dunia kerja, Oke nih. skill saya lebih terasa, Masih belum dari terdengar ya? berguru lebih tepatnya. Sudah, Pak. Oke, Pak. Go ahead, Pak. Maupun teman-teman saya yang jago di perusahaan tersebut. Nah, belum lagi materi-materi BINUS yang sudah kita pelajari dari semester 1 sampai semester 5 yang terpakai di internship ini. Jadi internship ini saya lebih kebantu lah dari materi-materi yang BINUS sediakan. Nah, jadi kalian tunggu apa lagi? Silakan daftarkan diri kalian ke BINUS Enrichment atau khususnya internship ya. Dan ingat, jangan sia-siakan masa depan kalian. Thank you, bye-bye. Nah, ini adalah salah satu dari proyek yang dikerjakan oleh Kak Wensen tadi, yaitu tentang internship portal, di mana teman-teman bertiga ini build from scratch portal ini dari sisi CMS-nya maupun dari sisi front-end-nya, dari sisi desain dan juga dari sisi back-end-nya. Mungkin ini satu lagi dari ini yang sebelumnya. Aku mahasiswa BINUS University semester 7. Aku bekerja di CBN sebagai internship front-end developer. Sama saat ini aku diberi project yaitu membuat CBN Group job portal. Dalam pengerjaannya, aku dibantu oleh supervisor dan rekan kerja yang selalu membantu dan memberikan advice dalam pengerjaan proyek. Dapat bekerja di CBN merupakan kesempatan yang sangat bagus. CBN memberikan peluang untuk dapat berkembang dan men-challenge diri saya untuk menyelesaikan proyek saya. Saya belajar banyak sekali dari sini. Tidak hanya soft skill saja, namun hard skill juga.
Dan saya juga mendapat banyak teman-teman yang seru. Saya tunggu apa lagi, jadilah salah satu bagian dari tim CBN Group. Oke, untuk yang tadi ya, itu proyeknya adalah CBN Career Group. Ini sampai sekarang masih digunakan oleh CBN ya. Jadi ini adalah portal dari CBN Group untuk lowongan. Jadi sampai sekarang Helena masih karyanya masih menjadi legacy yang ada di CBN. Nah ini satu lagi terakhir dari Quantico. Ini bedanya adalah dia di CBN sister company namanya Dance TV. Halo semuanya, kenalin nama gue Quantico Joseph Pambudi. Gue aslinya dari Universitas Bina Nusantara atau biasa disebut BINUS. Di sini posisi gue bekerja sebagai intern di bagian internal sistem Dance TV. Di sini gue ngerjain suatu proyek yang bernama Sistem Intranet. Adalah sebuah sistem yang dibuat untuk membantu karyawan-karyawan internal yang ada di Dance TV. Beda banget deh sama biasanya di dunia kampus atau dunia organisasi kampus. Kalau udah masuk ke dunia kerja tuh banyak banget yang bisa lo dapetin pengalamannya. Contoh, kayak misalnya dari time management, itu penting banget. Lalu ada disiplin, ada juga informasi-informasi ataupun pelajaran-pelajaran lainnya yang nggak biasa lo dapet di kampus, di sini lo dapet. Oke. Nah, ini salah satu dari proyek di luar proyek utamanya teman-teman BINUS yang ada di CBN ini, yaitu mereka membuat satu portal untuk pemilihan karyawan teladan, karyawan best employee-nya CBN. Jadi mereka bikin sistem seperti pemilu ya, ada coblosnya, ada bilik suaranya, tapi semuanya digital. Ini sangat bagus banget. Ini adalah kali pertamanya CBN menggunakan sistem pada saat pemilihan best employee-nya. Ini dibuat oleh teman-teman di BINUS. Oke, kemudian ini mungkin sedikit aja bahwa ternyata teman-teman di BINUS juga mereka tidak hanya dari sisi profesional tapi juga mereka aktif ya dari sisi semua kegiatan perusahaan yang terlibat di dalamnya. Ini sangat bagus banget ya buat teman-teman juga nanti di perusahaan yang lainnya bisa dicontoh teman-teman seperti yang ini. Halo Kak, boleh minta nomor WhatsApp-nya nggak? Oke. Ya, itu mungkin contohnya di salah satu sosial media. Halo Kak, boleh. Diaktifkan. Ini beberapa lagi kegiatan yang mungkin kelihatannya ya seru banget ya. Jadi ada kelas Muay Thai-nya, mereka juga aktif ikut. Ada mungkin yang farewell, ada yang berulang tahun. Mereka semua terlibat di dalamnya. Ada juga kegiatan 17 Agustusan, terus kemudian ada resepsi pernikahan salah satu staf yang di luar kota, mereka juga join, dan sebagainya. Pokoknya intinya adalah bahwa ini dijadikan momen terindah lah oleh teman-teman semua di sini dan juga teman-teman di perusahaan yang lainnya supaya itu menjadi bekal buat teman-teman untuk di kemudian hari. Nah, ini mungkin gambaran aja bahwa di CBN, BINUSian juga udah cukup banyak ya teman-teman. Jadi nanti kita berharap masih akan banyak lagi ya, teman-teman BINUSian yang akan bergabung ya, join sebagai karyawan di CBN. Jadi levelnya juga udah lumayan banyak dari mulai staff, supervisor, manager sampai direkturnya. Salah satu direkturnya CBN juga berasal dari BINUSian. Dengan masa kerja yang lumayan banyak. Lebih dari 21 tahun itu ada ya, 4 orang ya. Dan 11 sampai 20 tahun itu ada 6 orang. Lumayan betah kayaknya ya, lulusan-lulusan BINUS yang ada di CBN. Baik, itu saja mungkin Kak Vivi dan juga Bu Leli dan teman-teman sekalian mungkin supaya nanti bisa kita dengarkan langsung nih dari teman-teman BINUS yang ada di CBN untuk bisa memberikan testimoninya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad atas paparan materinya. Mungkin selanjutnya akan ada sesi testimoni Pak dari teman-teman BINUSian yang sudah intern di CBN. Ada Kak Benedict, Gabriel, dan juga Wen Sertan.
Halo kakak-kakak, Halo, halo, selamat pagi. Selamat pagi semua. selamat pagi. Mungkin boleh dikasih sih Kak pesan-pesannya gimana sih selama kita di CGN? Oke, boleh. Paling kalau gitu kita, berarti ganti-gantian ya Kak ya, satu-satu ya, satu Ya, persatu. boleh. Kesan-pesan ya, kesan-pesan selama magang di CBN. Em, oke, berarti paling dari aku dulu ya. Oke, dari aku dulu. Kalau gitu, yang paling pertama, paling berkesan tentunya sih em, semua pengalaman-pengalaman. Kalau tadi teman-teman mungkin juga udah lihat ada banyak foto-foto dari kita eh, selama kurang lebih sekarang udah mau bulan ke-12, itu udah banyak banget pengalaman berharga yang kita dapetin di sini. Nggak cuma pengalaman kerja doang, yang mungkin itu juga sangat menarik sih. Kayak tadi teman-teman udah lihat, kita udah bikin total berarti sekarang 2 website ya. Pertama, yaitu adalah yang tadi, yang CBN Internship Portal, itu proyek utama kita. Dan juga yang kedua adalah CBN Awards untuk pemilihan Best Employee of the Year. Nah, selain project-project itu yang menurut saya sendiri paling berkesan itu adalah em, pengalaman-pengalaman yang saya dapat bersama para teman-teman intern di sini, ada Gabriel dan juga Wen, dan juga masih banyak lagi teman-teman intern lainnya dari BINUS. Tapi juga pengalaman-pengalaman dan acara-acara yang sudah saya lewati bersama dengan karyawan-karyawan di CBN gitu. Jadi di sini kami di departemen em, SOLD, eh, kami udah melewati banyak kegiatan bersama lah, mulai dari eh, acara 17-an, acara Natal, ada kemarin juga ada acara pernikahan gitu, dan masih banyak lagi, dan tentunya itu udah menjadi pengalaman yang tidak ternilai sih buat saya gitu. Jadi em, sangat senang gitu ya, sangat bangga dan em, sangat puas gitu bisa bekerja, bisa bersehidup gitulah selama 11 bulan ini kira-kira di CBN. Kalau untuk kesannya sendiri sih, aku harap teman-teman baik dimanapun nanti untuk magangnya, itu yang pasti kalian bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar, bisa enjoy dan jangan terlalu stres gitu, bisa enjoy untuk hidup dan kerja di lingkungan kalian masing-masing. Oke, paling dari aku kayak gitu aja. Boleh dilanjut oleh siapa? Dari Gaf? Oke, sip. Terima kasih Ben untuk sharing-sharingnya. Ini aku tambahin dikit deh dari sisi aku. Perkenalkan, aku Gafriel Satruwijaya dari Binusian 2025 jurusan Computer Science. Nah, ini kan kalian bentar lagi udah mau magang nih, gitu kan. Kira-kira mungkin Februari atau Maret gitu startnya. Nah, kalian pasti udah deg-degan banget tuh kan ya. Kayak, wah ini kapan nih mulai magang gitu kan. Udah daftar, udah segala proses administrasi segala macem. Nah, kalau dari pengalaman aku, jadi pas pada saat mau masuk magang itu persiapannya harus banyak tuh. Jadi dari persiapan mental, dari kalian persiapan secara outfit juga kalian harus tampil bisa rapih gitu. Karena kita udah masuk ke dunia profesional di mana kita harus bisa memposisikan diri gitu. Jadi kita tahu tempat, kita juga jadinya harus jaga tutur kata supaya kita bisa masuk ke dalam dunia profesional gitu. Nah, selanjutnya juga nggak kalah penting kalau udah masuk ke dalam dunia profesional, kita itu harus inisiatif. Nah, di pengalaman yang aku dapetin di sini, kita itu ditantang untuk selalu berinisiatif gitu. Karena ya kita sebagai generasi muda, pastinya kita punya ide-ide yang meledak-ledak gitu. Kita selalu punya ide liar gitu istilahnya. Lalu kita bisa olah itu menjadi suatu ide yang cemerlang, kita terapkan di sesuai bidang kita masing-masing gitu. Nah, kalau selanjutnya karena kita udah masuk ke dunia profesional, maka kita jadinya harus bersungguh-sungguh dalam mengerjakan semua prosesnya. Jadi selama jadi teman-teman benar-benar harus bisa nikmatin semua naik turunnya, kita nikmatin semua eventnya gitu. Kalau kita udah nikmatin, pasti kalian bakal enjoy kok jalaninnya gitu.
Nah, terakhir kalau dari aku pesannya kalian tetap semangat karena 12 bulan ini sekali lagi bukan waktu yang sebentar. Kalian jadi nikmatin aja, enjoy, kalian tetap jadi diri sendiri, kalian tetap tunjukin potensi terbaik kalian, dan tentunya kalian tetap harus selalu jaga kesehatan. Itu kalau dari aku. Gimana nih kalau Kak Wen? Oke. Maaf kalau yang tidak kedengaran Oke. suaranya. Kalau gini aja gimana? Oke. Halo semuanya, selamat pagi menuju siang. Nama saya Wen Sentan, saya salah satu intern dari CBN yang melamar as full stack developer. Mungkin karena kebetulan di sini tuh menjurus ke semua jurusan ya, jadi aku secara general aja. Kalau pesan dan kesan yang bisa saya berikan, mungkin dari kesan dulu aja ya. Kalau kesan, banyak banget pengalaman yang bisa dibilang tuh bakal gak terlupakan lah. Dan sangat bahagia dan happy juga untuk di CBN ya. Seperti yang Ben tadi sudah sebutkan juga, kita juga mengikuti hampir bisa dibilang semua acara CBN secara setahun. Karena kebetulan kita tuh melamar sebagai eh, anak intern dan kebetulan di bidang komuter, makanya diambilnya 12 bulan, yaitu alias tahun. Jadi secara setahun itu kita telah mengalami bisa dibilang ya suka dukanya lah, naik turun segala macam dan kita pun juga bisa dibilang menikmati dan enjoy di sini. Lalu tadi Gauss juga sudah bisa dibilang kasih tips and trick maupun pesan lah untuk anak-anak magang ataupun teman-teman magang di sini. Mungkin aku bisa kasih pesannya mungkin setelah magang ya, setelah magang. Karena tadi sebelum magang dari Pak Yaya dan saudara saya Gavriel Satrio pun juga sudah memberikan bisa bilang tips and trick maupun persiapan untuk sebelum magang. Nah, kalau saya memberikannya mungkin setelah magang nanti. Jadi mungkin dari awal kalian masuk magang, kalian tentuin nih, kalian setelah selesai magang ini mau jadi apa? Mau jadi apa? Apakah kalian mau jadi desainer, fashion designer, ataupun bisa bilang arsitektur atau segala macam. Nah, jadi kalian tentukan dulu dari sekarang. Dan aku bisa bilang 1 tahun itu bakal berlalu cepat banget. Cepet banget. Tiba-tiba kedip mata, sek, eh sudah 1 tahun. Terus kalian keluar dari tempat magang, terus kalian nggak tahu mau jadi apa. Dan bisa dibilang, ya ada ngomongan pengangguran lah ya. Dan kebetulan sesuai data riset, dan 77% Binusian itu setelah selesai magang ataupun sebelum lulus tuh sudah mendapatkan pekerjaan. Jadi jangan bisa dibilang tingkatin lah rekor itu mungkin sampai 90-an atau mungkin 100%. Ya adik-adik. Lalu em, untuk persiapan mungkin kalau misalkan kalian nggak punya bisa bilang gambaran lah. Aku cuma bisa bilang kasih 4 aja. Yang pertama, ilmu pengetahuan. Kalaupun kalian gak ada bisa bilang pegangan gitu, anggapan kita bisa kita relate aja lah. Entah warisan lah dari orang tua ataupun bisa dibilang kenalan dari orang-orang perusahaan yang tertinggi gitu. Kalaupun gak ada ilmu pengetahuan, terus pengalaman, terus kalau bisa dibilang networking, dan terakhir yaitu bisnis sendiri. Nah, kalau kalian punya itu semua, ataupun maybe kalian nggak punya bisnis dari sekarang, kalian punya 3 itu, networking, ilmu pengetahuan, maupun pengalaman, kalaupun nggak ada, kalian cari dari sekarang. 1 tahun itu full cari itu. Karena jangan sampai ada omongan dari orang tua maupun orang-orang sekitar kita, ih, tuh orang
sudah selesai lulus, binusian lagi, nganggur dia 2-3 tahun, ngapain dia? Ya sampai ada omongan gitu. Jadi dari sekarang siapkan itu semua. Mungkin pesan dari aku itu aja. Saya balikan ke MC ya. Terima kasih. Oke, thank you kakak-kakak yang sudah ikutan CBN nih teman-teman. Ada pesan-pesan untuk kalian yang juga nanti akan join intern di Februari 2025. Oke, kita masuk ke sesi Q&A kali ya. Teman-teman yang ada pertanyaan boleh langsung aja dikasih pertanyaannya di kolom chat, nanti akan aku bantu bacakan. Atau kalau ada yang mau langsung nanya nih, boleh juga raise hand, nanti kalian bisa langsung bertanya ke kakak-kakak dan juga Pak Ahmad. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan nih, Pak Ahmad, aku mau bertanya. Kalau misalkan CBN sendiri itu di awal saat masuk onboarding gitu ya, kira-kira ada nggak sih training-training terlebih dahulu yang diberikan kepada teman-teman intern? Oke, terima kasih Kak Vivi. Jadi untuk yang training seperti tadi saya sampaikan, biasanya pada saat onboarding itu, sorry, suara saya, Jelas Pak? oke. Biasanya pada saat onboarding itu kan teman-teman diterima ya oleh Departemen HC. Biasanya akan ada proses yang namanya induksi. Nah, induksi ini adalah masa di mana mahasiswa baru yang lagi mau magang ataupun karyawan baru itu biasanya dikenalkan tentang perusahaan. Jadi baik dari sisi value, peraturan-peraturan perusahaan, corporate culture-nya seperti apa, jam kerja, peraturan-peraturan do and don'ts-nya, terus kemudian juga tentang uh, apa namanya bisnisnya itu biasanya disampaikan. Itu yang secara general. Kemudian juga pasti ada semacam HSE untuk bagaimana kita nanti pada saat mungkin kejadian apa yang tidak kita inginkan, force major, kita harus bagaimana bertindaknya. Itu disampaikan di awal. Nah, setelah itu teman-teman BINUS yang akan magang diserahkan ke masing-masing project leadernya. Nah, di situ biasanya di minggu-minggu pertama pasti akan ada proses orientasi ya, kenalan, ini timnya, ini teman-teman yang lainnya, ini projectnya, terus kemudian juga akan disampaikan, dijelaskan tentang projectnya. Nah, dari situ pasti akan ada diskusi. Sebenarnya ini adalah diskusi lanjutan, karena pada saat interview di awal, itu pasti kan sudah ada komunikasi kan tentang projectnya. Makanya di situ adalah proses seorang project leader itu memastikan bahwa project yang nanti akan deliver akan bisa diselesaikan dengan baik oleh teman-teman semua gitu. Tapi walaupun nanti ternyata misalnya ada catatan gitu yang tadi disampaikan, ada yang mungkin masih belum belajar tentang, mungkin misalnya ada yang belum pernah pakai frameworknya Laravel gitu ya. Misalnya ternyata di kampusnya pakai yang berbeda, itu nanti akan biasanya ada proses di apa namanya dikenalkan dulu, dan biasanya teman-teman mahasiswa ini belajarnya cepet banget ya. Rata-rata semua tuh fast learner gitu. Jadi walaupun misalnya di kampus belum belajar, tapi karena logiknya sudah dapat, biasanya di perusahaan pada saat dikasih challenge untuk mempelajari sesuatu yang baru, mereka biasanya cepet-cepet banget tuh belajarnya. Jadi memang semangat gitu. Nah, yang penting adalah seperti tadi saya sampaikan tentang time management, biasanya untuk memanage 12 bulan itu supaya selesai dan eh, apa namanya selesai dengan baik ya pada waktunya, maka eh, teman-teman biasanya semua akan diberikan kesempatan untuk membuat yang namanya timeline. Nah, di timeline inilah nanti akan ada pembagian, misalnya 2 bulan pertama belajar tentang company, atau mungkin belajar tentang dokumentasi, gali data dan sebagainya, mulai coding berapa bulan, dokumentasi berapa bulan, bikin manual berapa bulan, sampai nanti ada final presentation dan bikin report gitu. Jadi pasti akan dibantu Kak Vivi oleh teman-teman senior programmer ataupun teman-teman kakak-kakak yang ada di perusahaan gitu. Oke, teman-teman, jadi jangan takut ya, karena pastinya kita sebagai intern akan dibantu oleh kakak-kakak, senior, mentor, dan teman-teman yang ada di perusahaan. Oke, mungkin aku mau tanya nih ke kakak-kakak yang intern CBN nih. Kira-kira sebenarnya yang diajarkan di
BINUS itu banyak nggak sih ilmunya yang bisa diterapkan gitu saat kalian intern. Kemudian mungkin ada juga nih teman-teman yang mungkin masih takut ya, udah mau mulai intern tapi takut nggak bisa beradaptasi. Kira-kira ada nggak tipsnya untuk beradaptasi nih, apalagi waktu saat mau intern gitu? Mungkin boleh dari siapa, Kak Gabriel, Mendelis? Mungkin aku bisa bantu jawab ya. Boleh. Oh ya, sebelumnya tadi aku kayak lupa perkenalan juga. Salam kenal semua, nama aku Benedict Osvaldo. Aku dari jurusan Information Systems dan aku di CDN ini magang atau intern sebagai front-end developer. Kalau tadi dari pertanyaan Kak Vivi, apa sejauh apa ya yang materi diajarkan di BINUS itu bisa berguna di sini. Kebetulan aku di Information Systems, aku ambil streaming atau penjurusan yang namanya Digital Technology. Nah, di Digital Technology itu kita diajarkan HTML, CSS, dan JavaScript dasar gitu. Jadi untuk pembentukan website. Tapi kebetulan waktu masuk di sini, itu emang udah agak lebih advance. Kita di sini itu pakainya React dan juga Next.js, dan juga untuk bagian belakang pakai Laravel. Nah, aku yang sebagai mahasiswa dari Information Systems, awal-awal sebenarnya emang agak kewalahan sedikit. Jadi aku waktu lihat requirement-nya juga jadi harus belajar-belajar lagi sih. Tapi tentunya em, dengan adaptasi dan juga kemauan belajar yang tinggi gitu juga, dan bertanya-tanya dengan mentor-mentor yang ada di sini dan juga dengan teman-teman yang dari computer science, aku bisa keep up dan juga tentunya bisa berkontribusi untuk di project-project yang udah kita kerjakan sama ini gitu. Jadi kalau dari aku sih sebenarnya agak berguna pelajaran-pelajaran yang dari BINUS tentunya, tapi mungkin agak berbeda ya esensinya dengan yang ada di pekerjaan sebenarnya gitu. Jadi tentunya masih banyak lagi ilmu-ilmu yang harus kita pelajari sendiri dan harus beradaptasi gitu dengan keadaan dan situasi itu yang ditaruh. Kalau dari aku sih begitu, mungkin dari teman-teman boleh lanjut dari gua. Oke, terima kasih Ben untuk jawabannya. Nah, kalau dari aku sendiri, karena aku dari jurusan Computer Science dan kalau di sini aku magangnya atau internnya sebagai backend developer, eh, kebetulan aku juga mengambil minor yang beda nih, agak beda dari jurusan utama yaitu Computer Science. Jadi aku ngambilnya itu minor UI UX sebenarnya. Nah, setelah dari minor UI UX itu kan jadinya aku lamar nih sebagai backend developer. Nah, hal yang aku dapetin dari BINUS itu kalau aku ngerasanya lebih banyak di bagian soft skillnya karena di minorku kemarin itu kita lebih banyak ditantang untuk ngepresentasiin suatu hal gitu karena UI UX jadi kita harus bisa mendeliver hasil desain kita kepada klien, kepada user gitu. Jadi supaya apa yang kita desainkan itu bisa tersampaikan tujuannya. Nah, jadi uh, korelasi antara hard skill dan juga soft skill itu harus berkesinambungan supaya apa yang kita kerjakan itu bisa kita sampaikan kepada user dengan baik. Nah, hal itulah yang ngebantu aku banget pada saat masuk ke internship ini karena jadinya aku bisa ngetranslasi ini dari yang awalnya user requirement ke dalam suatu desain dan akhirnya menjadi end product sebuah website itu. Kalau dari aku kira-kira seperti itu sih, Kak Vivi. Nah, kalau dari Wensen nih, kira-kira gimana tuh? Oke, sebenarnya gak banyak tambahan sih ya. Cuma kebetulan yang pas banget dengan aku, karena kan aku ambil streamingnya multimedia, terus semester 5-nya aku ambil website. Dan kebetulan Android dengan website itu sudah diambil semua. Kalau di sini, eh, dia ada jurusan yang bisa dibilang Android, ada juga, ada yang website, ada juga. Dan kebetulan banget, project yang saya pegang itu berbasis website. Dan kebetulan di Binusian sudah mengajarkannya. Di Binus maksudnya. Yaitu Laravel. Tapi kalau misalkan dari React maupun Next, dari Binus ada sih beberapa materi yang diberikan. Cuman untuk lebih dalamnya harus, iya seperti dari Gav tadi ngomong lah, harus inisiatif maupun explore lebih dalam lagi.
Bagi aku gitu aja sih. Terima kasih. Oke, mungkin dari basic-basicnya memang ada yang bisa diterapkan, tapi memang kita harus lebih proaktif lagi untuk gali-gali lagi nih teman-teman, supaya kita bisa cepat beradaptasi dengan apa yang menjadi tugas kita di saat kita intern. Oke, ini sudah ada pertanyaan dari kolom chat akan saya bacakan. Mungkin ini lebih ke untuk Pak Ahmad ya. Mau ada pertanyaan dari Anthony Lim. Halo, mau tanya Kak, kalau ingin melamar sebagai front-end developer setelah magang, apakah akan meningkatkan value sebagai front-end developer jika menambahkan UI UX research beserta prototyping-nya pada portofolio kita? Mungkin dari Pak Ahmad bisa Ya, dibantu. baik Kak Vivi. Thank you nih Anthony Lim ya. Jadi kalau untuk front-end developer sebenarnya sih gini sih untuk misalnya pekerjaan utamanya di front-end developer, tapi terus kemudian kita bisa menambah sesuatu di luar dari itu pada portfolio kita itu which is bagus ya. Tapi sepanjang itu juga memang diketahui oleh project leadernya gitu. Jadi maksudnya jangan sampai dia mengerjakan satu menambahkan value sesuatu itu yang tidak relate dengan projectnya. Jika itu yang ditambahkan sesuatu itu akan menambah, mengenhance ya projectnya dengan menjadi lebih baik gitu ya, itu tentunya akan menjadi value nilai tambah. Nah ini kalau mau lebih jelasnya mungkin kita langsung dengerin aja nih dari front end developernya nih. Gimana Ben? Menurut kamu gimana Ben? Oh iya Pak, kan kebetulan saya juga sebagai front end developer intern ya di sini. Dan kebetulan memang di information system itu kita juga belajar banyak UI UX design, UI UX research yang memang ada mata kuliahnya selama di BINUS. Jadi kalau menurut saya sendiri sih waktu udah sorry ya basic ini lagi di kantor lagi waktu itu. Kalau misalnya selama di sini tentunya kan kita tadi membuat website itu dari from scratch gitu dari awal sampai ke tahap codingnya dan juga lain-lain. Jadi tentunya eh, kemampuan untuk bisa buat UI UX design, membuat interface sih sangat berguna kalau dari kita ya. Eh, dan em, value-nya juga pastinya nanti bisa dirasakan oleh teman-teman juga yang pastinya kan membutuhkan gitu desain interface dari websitenya gitu. Jadi em, kalau misalnya menurut aku pribadi sih pastinya bisa meningkatkan value sih sebagai front end developer yang memang mengerti juga di bidang UI UX design atau UI UX research ini. Seperti itu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Aku mau invite juga nih teman-teman untuk 2 penanya terbaik akan dapat hadiah e-wallet nih teman-teman. Jadi jangan lupa ya, kalau mau tanya langsung aja drop pertanyaan di kolom chat atau langsung raise aja. Oke, selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Jennifer. Mungkin ini untuk kakak-kakak yang sedang intern ya. Untuk persiapan sebelum magang, kira-kira ada tips nggak Kak untuk belajar skill komunikasi atau interpersonal? Kan tadi Pak Ahmad Yahya juga udah sebutin bahwa kalian akan ada presentasi ya di setiap bulannya, di awal bulan gitu. Nah, mungkin dari Jennifer ini pengen tahu nih, kira-kira ada tips nggak untuk belajar skill komunikasi atau interpersonal sebelum kita mulai magang. Dari siapa mungkin Kak Wilson atau ada lagi Kak Rial? Ada yang mau memberikan tips kepada adik-adiknya? Oke, boleh. Untuk skill komunikasi ya. Nah, ini kan kalian mungkin banyak dengar juga nih. Kalian banyak melihat postingan di Instagram gitu. Komunikasi adalah kunci. Iya. Nah, jadi emang apa ya? Kita kan manusia sebagai makhluk sosial nih. Jadi kita harus berkomunikasi satu sama lain gitu. Karena apa ya? Kita kayak untuk kita misalnya punya ide nih, tapi kalau misalnya kita nggak bisa komunikasiinnya juga susah gitu. Nah, kalau tipsnya kira-kira untuk ngasah skill komunikasi, kalau yang aku biasa praktikin itu ngebikin video gitu. Nah, karena kita bisa belajar
beberapa hal dari video. Misalnya video kita ngerekam diri sendiri gitu. Nah, kita bisa ngevaluasi 3 hal. Yang pertama, kita ngerekam video. Habis kita rekam, kita ulang videonya, tapi kita nggak usah melihat videonya. Jadi, oke, kita bisa coba bikin video, misalnya video kita ngobrol di depan kamera sendiri. Nah, itu kita bisa menilai 3 hal tuh nanti. Yang pertama, kita bisa putar ulang videonya, tapi kita matiin videonya tuh. Kita nggak lihat wajah kita. Kita dengar dari auditori, gimana sih pelafalan kita, apakah kita jelas dalam berbicara, apakah intonasi kita enak didengar, apakah kita bisa mendeliver, kita bisa punya emosi gitu, kita bisa bisa mengungkapkan ide kita dengan baik walaupun hanya dengan suara gitu. Nah, yang kedua kita bisa putar ulang videonya tapi suaranya dimatiin. Jadi kita bisa lihat tuh gestur kita. Apakah kita ada main nih gesturnya? Karena kalau berbicara kan biasanya kita ada gerak-gerak tuh tangan atau enggak. Biasanya kita pas lagi mau nunjuk sesuatu kita ngarahin kemana gitu. Jadi kita bisa melihat dari gestur tubuh apakah kita udah pede nih sekiranya kita untuk bisa menggerakkan tangan kita, mungkin kita nguasain panggung, kita jalan gitu. Nah, yang terakhir kita juga bisa ngelihat dari semua sisinya, dari sisi auditori maupun visual. Jadi kita lihat secara presentasi, apakah kita terlihat menarik gitu untuk dilihat. Jadi pas kita presentasi, apakah kita bisa menguasai panggung gitu, apakah kita bisa mendeliver ide kita dengan baik, kita juga bisa menilai semuanya dari satu video itu aja gitu. Kira-kira kalau dari aku tipsnya itu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Gabriel. Mungkin kita akhiri sampai di sini aja untuk tanya jawabnya. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Ahmad Yahya dan juga kakak intern dengan Kak Menedi, Kak Gabriel dan juga Kak Sultan. Mungkin aku sedikit simpulkan dari apa yang sudah dibahas oleh Bapak Ahmad Yahya dan juga kakak-kakak demikian. Yang pertama adalah apa aja sih sebenarnya yang harus kalian persiapkan gitu teman-teman untuk intern nanti di tanggal 3 Februari ya mulainya. Yaitu yang pertama hal yang penting adalah persiapan teman-teman. Jadi kalian harus pelajari perusahaan kalian dan juga pahami job desk yang nanti akan kalian kerjakan. Kemudian yang kedua adalah berikan kesan yang baik teman-teman saat kalian intern gitu. Jadi diusahakan tepat waktu, kemudian rapi dan juga sopan. Lalu pastikan juga kalian memiliki sikap yang proaktif dan adaptif. Lalu kemudian juga bangun networking karena kalian intern 6 bulan atau 1 tahun di perusahaan tersebut, tentunya kalian banyak bertemu dengan seperti kolega atau teman-teman intern dan juga atasan-atasan kalian bisa bangun networking di sana gitu. Kemudian yang kelima adalah tunjukkan kinerja kalian teman-teman kalian intern. Kalian harus bisa tunjukkan bahwa kalian mampu untuk bekerja. Kemudian yang keenam juga dokumentasi juga penting ya teman-teman untuk kalian bisa bangun portofolio dan juga personal branding kalian. Gitu. Kemudian juga yang aku tangkap dari kata-kata di Indonesia 25 ini adalah kalian jangan takut kalau misalkan kalian punya ide di saat kalian intern karena karena ide-ide kalian itu pasti akan di-embrace juga oleh perusahaan seperti itu. Oke deh, mungkin sekian untuk sesi pertama kita pada kali ini. Sebelum kita akhiri, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Jadi teman-teman mohon on cam terlebih dahulu. Kita akan abadikan momen kita ini. Mungkin Kak Ira boleh dibantu Kak. Oke, ya. Ya teman-teman yuk di on cam dulu ya. Setelah ini nanti kita baru sesi selanjutnya. Oke, aku ambil ya. 1, 2, 3. Aku ambil slide 2. Satu, 2, 3. Oke, udah Kak.
Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ahmad Yahya dan juga Kak Benedi, Kak Gabriel, Kak Wenzan atas sharing-sharingnya pada pagi hari ini. Oke, mungkin selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang kedua, yaitu adalah pemaparan materi, briefing mengenai enrichment app, sistemnya seperti apa akan dibawakan oleh Kak Jeffrey selaku Internship Center Session Head. Boleh Kak Jeffrey dipersilakan. Mbak Vivi, aku Ya. dulu Mbak Vivi. Oh iya, boleh. Balik. Oke, bentar ya, aku share screen dulu ya. Oke, udah kelihatan ya, Mbak Vivi? Sudah. Oke, terima kasih. Oke, thank you teman-teman yang masih stay di sini. Oke, kenalin saya Ira, saya dari Student Career Development. Nanti setelah sesi saya baru masuk ke terkait dengan enrichment apps-nya ya. Nah, jadi kalau di sini saya mau jelasin sedikit terkait dengan soft skill dan employability skill. Sebenarnya apa aja sih skill-skill yang perlu teman-teman milikin selama program enrichment ini berlangsung dan apa yang harus teman-teman pahami, apa yang boleh dan apa yang tidak. Nah, mungkin yang pertama ini terkait dengan administratif ya, sederhana tapi ini penting banget buat kelangsungan program enrichment teman-teman. Jadi poinnya adalah kalau teman-teman sudah masuk ke dalam activity enrichment apps, teman-teman bisa langsung isi untuk terkait dengan activity-nya. Jadi LP-nya teman-teman segera isikan. Learning plan-nya ngapain aja, terus kemudian soft skill-nya sesuai dengan BGA di checklist, kemudian secara technical kompetensi bagian mana yang di checklist. Nah, setelah itu teman-teman bisa minta untuk desain approval-nya ke site supervisor, baru setelah itu ke faculty supervisor. Jadi prosesnya dari site supervisor baru ke faculty supervisor, setelah itu teman-teman sudah dapat approval, teman-teman harus accept dulu. Terus kalau sudah, baru setelah itu teman-teman bisa langsung masuk di dalam enrichment app tersebut. Nanti detailnya akan dijelaskan oleh Kak Jeffrey. Nah, kemudian usahakan 1 minggu setelah teman-teman program ini berjalan. Tapi ada teman-teman juga harus tunggu update dari EPC karena biasanya bisa jadi belum berlangsung karena semester yang kemarin belum selesai. Jadi masih ada timing nunggu teman-teman. Biasanya kalau misalnya sekarang durasinya Februari, harusnya di awal 1 Maret teman-teman sudah bisa langsung masuk ke enrichment app tersebut. Seperti itu. Kemudian teman-teman yang kedua adalah cek posisinya. Jadi teman-teman di sini harus cek teman-teman sebagai intern di sana, kemudian ada teman-teman yang intern, kemudian sebagai site supervisor biasanya nanti akan ada HR ataupun juga manajer ataupun direktur. Nah, di sini teman-teman bisa kelihatan bahwa bagaimana prosesnya secara posisi teman-teman bisa bekerja. Nah, kemudian kalau ada masalah bisa ke faculty supervisor ataupun juga EPC teman-teman. Kemudian ini persiapannya teman-teman. Apa yang harus teman-teman siapkan sebelum teman-teman masuk. Jadi kan nanti tanggal 3, mayoritas tanggal 3 Februari teman-teman sudah mulai masuk ya. Poin yang pertama teman-teman harus tahu tentang perusahaannya. Kemudian kalau misalnya ada project ataupun posisi ataupun divisi yang harus teman-teman pahamin. Kemudian memastikan bahwa jadwal kerja teman-teman itu WFO, WFH shifting atau WFH full gitu ya. Terus kemudian paham dengan tanggung jawab yang teman-teman lakukan. Kalau perlu ada peralatan ataupun hardware, software gitu ya, untuk teman-teman bekerja gitu, itu perlu dipersiapkan lagi. Kemudian ini nih buat kalau misalnya teman-teman WFO, teman-teman perlu banget untuk cek berapa lama durasi dari rumah sampai kantor. Misal let's say setengah jam atau 1 jam. Nah, berarti teman-teman harus plan, harus berangkat jam berapa supaya sampai sana on time. Kemudian harus cek untuk dress code dan peraturan. Nah, ini teman-teman bisa bertanya nantinya lebih detail di site supervisor ya, teman-teman.
Karena biasanya nanti set supervisor akan ngebrief teman-teman, kemudian akan ngasih tahu do and don'ts-nya di awal pertemuan. Kalau teman-teman di awal pertemuan belum dikasih tahu, teman-teman boleh tanya kok. Nah, itu jangan sungkan-sungkan untuk bertanya karena biar tidak salah. Terus ini adalah masuk employability skill. Jadi di sini saya ada dari jurnal ya, teman-teman, dari punyanya Febriana. Jadi di sini employability skill itu dibagi dua, teman-teman. Foundation skill dan workplace kompetensi. Jadi apa sih yang dimaksud dengan foundation skill? Itu ada basic skill, thinking skill, personal qualities. Jadi semua skill yang teman-teman milikin, kemudian termasuk juga pola berpikir, termasuk juga kualitas teman-teman, jujur, kemudian itu juga menjadi salah satu foundation skill dari yang teman-teman milikin. Kemudian kalau workplace kompetensi itu ada yang terkait dengan resource, interpersonal, informasi sistem, dan teknologi. Jadi di sini meliputi juga bagaimana teman-teman bisa berkomunikasi dengan orang lain, termasuk dengan atasan, kemudian rekan sekerja, ataupun juga set supervisor, faculty supervisor, EPC. Terus kemudian ketika teman-teman dimintain tolong, teman-teman langsung fast respon. Kemudian penggunaan teknologi, karena kan kadang ada beberapa posisi yang membuat teman-teman harus menguasai aplikasi tertentu, misal seperti Canva, CapCut gitu ya. Terus atau misalnya kalau bagian IT, mereka teman-teman akan belajar lagi terkait dengan bidang IT, ada Java dan lain-lain sebagainya. Terus kemudian ini yang poin paling pentingnya. Jadi gimana caranya kita bisa enjoy sama prosesnya ya teman-teman. Kita tahu kita punya perasaan emosi, lalu kita harus bagaimana cara kita menampilkan emosi yang sesuai dengan sikon yang sedang kita hadapin. Bagaimana caranya kita bisa melakukan manage emosi secara lebih bijak gitu ya. Misalnya kita lagi kesel, tapi kita nggak bisa ya nampilin muka kesel gitu ya. Ya, jadi kita sebisa mungkin bagaimana caranya kita bisa menampilkan emosi yang sesuai dengan sikon yang sedang kita hadapin. Kemudian yang kedua adalah communication skill. Jadi seperti yang kita tahu, tanpa setiap harinya kita akan selalu melakukan proses komunikasi. Bagaimana kita bisa melakukan komunikasi yang detail, jelas gitu ya, terhadap rekan kerja ataupun bahkan site supervisor, faculty supervisor, untuk kita bisa mengclearkan kalau misalnya ada masalah ataupun misalnya kita terkait dengan proyek yang sedang kita lakukan. Kemudian job desk. Jadi teman-teman harus paham nih dari awal job desk-nya teman-teman apa. Kenapa harus paham? Karena biar teman-teman tahu, oke, targetnya teman-teman akan ngerjain apa. Misal, teman-teman sebagai seorang content creator, berarti teman-teman punya deadline, punya target untuk bisa bikin berapa konten dalam waktu 1 minggu. Nah, itu misalnya teman-teman harus paham. Terus kemudian time management. Jadi teman-teman misalnya dikasih kelonggaran untuk waktu kamu bisa bebas ngerjain, pokoknya aku tahu deal-nya selesai kapan gitu. Teman-teman harus bisa kasih, apa namanya, kalau misalnya ngumpulin tugas itu jangan waktu pas mepet deadline. Misalnya deadline-nya hari Kamis gitu ya, tapi teman-teman kalau bisa sudah selesai di hari Selasa. Tujuannya apa? Kalau ada proses revisi, itu masih bisa untuk dikerjakan. Jadi masih ada waktunya untuk teman-teman proses untuk revisi. Kurang lebih seperti itu. Terus kemudian adaptasi, di mana memang proses adaptasi ini biasanya paling sulit ya teman-teman. Kadang ada yang butuh waktu sampai 1 bulan, ada yang butuh waktu cuma 2 minggu gitu. Proses yang pertama biasanya adaptasinya adalah teman-teman lihat dulu sekeliling. Lihat dulu bagaimana prosesnya. Kemudian kalau nggak tahu, teman-teman bisa tanya sama supervisor atau rekan sekerjanya. Supaya teman-teman bisa ngelihat bagaimana proses budaya kerja di dalam perusahaan. Oke, nah ini kalau misalnya terjadi masalah ya, dan gimana cara kita untuk bereaksi terhadap problem yang terjadi. Nah, biasanya yang poin paling pentingnya adalah teman-teman paham dulu terkait dengan peraturan yang ada di kantor. Kemudian yang kedua, teman-teman pastikan bahwa selalu simpan semua bukti evidence-nya, termasuk WA, chat, email gitu ya.
Jadi sekarang yang suka ganti-ganti nomor WA ataupun juga yang suka hapus-hapusin WA, pastikan bahwa selama program enrichment berlangsung jangan dihapus ya, supaya kalau ada apa-apa teman-teman ada buktinya. Nah, itu yang paling penting. Terus kemudian setiap apa yang teman-teman lakukan dalam bekerja, teman-teman ada evidence-nya. Kemudian yang ketiga, teman-teman bisa loh untuk ngobrol sama EPC ataupun kalau faculty supervisor atau site supervisor kalau misalnya memang jadi masalah. Jadi jangan sampai udah besar terus teman-teman baru datang ke EPC. Jadi salah ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngobrol dulu untuk aku di tempat magang kayak gini loh Kak gitu. Kira-kira gimana? Selain itu juga kita dari Internship Center juga ada untuk konsultasi karir teman-teman. Jadi teman-teman bisa konsultasi kalau misalnya ngerasa down dengan program internship teman-teman gitu ya. Terus kayak butuh insight baru. Nah, teman-teman bisa datang ke saya ataupun ke Kak Ajeng. Terus kemudian paling penting adalah kalau misalnya memang sudah dibatas gitu ya, teman-teman sudah ngerasa bahwa ini sudah mentok, teman-teman harus bikin komplainnya secara resmi ya. Yang artinya itu benar-benar bukan hanya kabur ya, kalian jangan sampai ngelakuin hal kabur dari tempat kerja, tapi benar-benar kalian tetap harus perform dengan pekerjaan kalian gitu. Jadi kalian kalau emang mau official complaint, maka teman-teman harus secara resmi mengajukan kepada EPC, kemudian nanti dia akan ditindaklanjutin oleh dari EPC seperti itu. Kemudian, ini kalau misalnya ngadepin problems ya di tempat kerja, selalu aku sebutin adalah evidence. Kalian harus bikin kronologinya dengan detail terkait dengan evidence ya. Kemudian bicara dengan site supervisor, faculty supervisor, dan yang terakhir adalah EPC. Nanti biasanya dari Internship Center akan cross-check ulang gitu ya. Dan yang paling penting adalah justru di teman-teman tetap harus perform ya. Jangan sampai teman-teman kabur, terus kemudian jangan sampai teman-teman underperform, karena nanti biasanya kalau teman-teman underperform, nanti itu yang akan menjadi masalah, yang baru lagi. Terus ini yang terakhir dari saya, jadi apapun itu tetap melakukan attitude yang baik, karena tetap teman-teman harus profesional ya menyelesaikan proses internship teman-teman. Kemudian harus selalu memberikan kontribusi dan kolaborasi selama proses magang teman-teman, karena nanti adalah banyak soft skill ataupun technical yang akan teman-teman dapat kalau misalnya teman-teman bisa perform di sini. Kemudian komunikasi juga, melakukan hal yang komunikasi yang baik, kemudian menerapkan etika kerja gitu ya, termasuk juga tanggung jawab dengan yang sudah harus teman-teman lakukan. Kurang lebih seperti itu dari saya, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Kak Jeffrey. Jeffrey, suaramu nggak ada? Maskernya boleh dilepas nggak, Jeff? Nggak kelihatan loh. Oke, selamat pagi menjelang siang teman-teman Binesian. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu EPC dan Bapak Ibu pimpinan lainnya yang hadir. Mungkin selanjutnya saya izin menjelaskan atau izin memaparkan sedikit terkait aplikasi Activity Enrichment Apps yang mungkin akan menemani teman-teman saat menjalankan enrichment magang di perusahaan. Oke, yang pertama pasti kalau misalnya teman-teman sudah accepted di sebuah perusahaan magang, biasanya tampilan teman-teman kurang lebih seperti ini. Teman-teman akan diminta untuk melakukan mapping set supervisor dengan cara menekan tombol please map set supervisor. Tapi pastikan teman-teman untuk melakukan mapping itu sudah benar dan sudah tahu nih, sudah diinfo oleh tim perusahaan. Pertama, teman-teman bisa pilih terlebih dahulu set supervisor yang sudah tertera di perusahaan tersebut.
Misalnya jika memang belum ada, teman-teman bisa mengetikkan dulu namanya, lalu bisa nanti akan muncul button seperti Suggest New Set Supervisor. Lalu teman-teman akan diminta untuk mengisi data Set Supervisor ya teman-teman. Kurang lebih di sini ada 7 poin. Pastikan semua datanya sudah benar, mulai dari nama, email, posisi dari Set Supervisor, nomor telepon, terus nanti ada waktu kerja dan hari teman-teman bekerja. Karena data ini kita minta benar karena untuk mempermudah untuk komunikasi dengan Set Supervisor yang pertama. Yang kedua, untuk workday yang dimasukkan ini akan berpengaruh kepada logbook teman-teman. Lalu jika sudah dimasukkan dengan benar datanya, emailnya, namanya, dari Set Supervisor akan menerima email dari enrichment, itu isinya adalah username dan passwordnya. Lalu selanjutnya untuk activity enrichment sendiri ada beberapa menu yang akan teman-teman lakukan. Pertama itu ada learning plan, itu berisi rencana program magang yang akan dilaksanakan oleh teman-teman minimal selama 1 semester. Lalu ada logbook, itu berisi catatan kegiatan teman-teman harian di perusahaan. Jadi lebih ke job desk atau yang dilakukan teman-teman saat magang. Lalu assignment berisi tugas yang wajib diselesaikan juga nih teman-teman. Biasa dia tiap bulan ada assignment yang harus dilakukan. Jadi tugas itu juga harus diselesaikan. Selain magang, ada juga assignment yang harus diselesaikan. Lalu kuesioner itu biasa di akhir semester adalah penilaian dari teman-teman untuk tempat magang, dan terakhir ada final report. Itu adalah laporan akhir atau mungkin tugas akhir teman-teman yang harus diupload. Nah, lalu untuk isinya biasa kita ada template-nya, bisa di-download di Binus Maya. Oke, lanjut. Nah, di learning plan sendiri kita itu ada perannya masing-masing teman-teman, kita bagi menjadi 3 saja. Itu ada teman-teman mahasiswa sebagai student, faculty supervisor, dan set supervisor. Teman-teman cukup melihat statusnya dari learning plan ya teman-teman. Jadi pertama, mahasiswa itu akan melakukan submit LP. Lalu selanjutnya jika sudah disubmit akan menunggu approval dari dosen pembimbing atau faculty supervisor. Dari faculty supervisor nanti akan mendapat approval dari site supervisor, lalu nanti terakhir akan ke faculty supervisor kembali, dan teman-teman di akhir akan bisa accept LP dan download LP. Teman-teman sama-sama mari kita coba lihat statusnya. Jika memang approval itu sedang ada di faculty supervisor, teman-teman jangan bingung ini harus menghubungi kemana atau harus kemana gitu ya. Cukup hubungi saja faculty supervisornya. Atau mungkin kalau sedang menunggu set supervisor, berarti ya harus dihubungi oleh set supervisor ya. Teman-teman jangan ada yang ke Binus Support atau mungkin ke Internship Center atau mungkin ke EPC ya. Karena dari kami pun tidak mempunyai akses untuk approval tersebut. Jadi yang hanya punya akses untuk approval learning plan itu hanya FS atau faculty supervisor dan set supervisor di perusahaan. Nah, statusnya ini awal yang tadi ya, teman-teman bisa submit. Lalu yang kedua ini ada awaiting SS approval. Itu bisa dilihat di sebelah tulisan learning plan, ada awaiting SS approval. Lalu selanjutnya, jika sudah oke semua, teman-teman bisa accept, lalu bisa download LP. Jika semua proses LP sudah selesai, teman-teman bisa masuk ke menu logbook, di mana teman-teman akan diminta untuk mengisi login, activity, logout, description, off, dan yang terakhir jika sudah semua terisi, teman-teman bisa submit. Jadi jika sudah disubmit itu semua data terkait aktivitas teman-teman di hari tersebut itu sudah masuk ke dalam sistem dan menunggu approval dari faculty supervisor dan head supervisor. Nah, yang perlu diperhatikan di logbook itu pertama approval itu semua dari site supervisor. Jadi selama belum di-approve site supervisor, dari faculty supervisor, dari tim binus pun tidak bisa melihat apapun yang dikerjakan oleh teman-teman di perusahaan.
Jika di logbook misalnya belum di-approve oleh set supervisor, teman-teman bisa nggak bimbingan oleh dosen pembimbing? Bisa saja teman-teman. Lalu yang terakhir, teman-teman harus memastikan semua approval itu harus diperoleh ya teman-teman dari set supervisor dan faculty supervisor, karena jika memang tidak, teman-teman tidak bisa masuk ke tahap berikutnya. Misalnya teman-teman di logbook Februari belum dapat approval, belum bisa mengerjakan assignment, dan begitu selanjutnya sampai dengan final report. Jadi untuk logbook itu pun harus mendapatkan approval. Lalu untuk assignment yang sudah disampaikan sebelumnya, ini salah satu hal yang wajib yang harus dikerjakan tiap bulannya. Lalu jika misalnya terlambat dari deadline yang sudah ditentukan di aplikasi, nah, teman-teman cukup menghubungi dosen pembimbing atau faculty supervisor. Kembali lagi, yang mempunyai akses untuk extend atau akses untuk menambahkan due time teman-teman, itu adalah dari faculty supervisor, gitu ya. Jadi kenapa penting assignment? Jika memang assignment itu juga tidak dikerjakan oleh teman-teman, itu juga tidak bisa mengikuti atau mensubmit final report. Lalu mungkin ini terakhir dari kami, jika memang ada kendala terkait penggunaan aplikasi activity enrichment atau ingin bertanya terkait program internship, kami pun ada di mana saja yang bisa dihubungi. Kampus luar Pemakisat pun kita ada di BINUS Alam Sutra, ada Ibu Yeni dan Ibu Ayu. Di BINUS Bekasi ada Ibu Rohima, di BINUS Senayan ada Ibu Dela, BINUS Malang ada Ibu Titi dan Ibu Ni Putu Elvian, BINUS Bandung ada Pak Panji dan Ibu Indah, dan BINUS Semarang yang baru ada Pak Bayu. Yang mungkin balik lagi ke teman-teman, jalur mana yang lebih cocok untuk teman-teman untuk berdiskusi, bisa dipilih ya teman-teman. Tidak harus datang ke Kemanggitan, ke internship center. Oke, mungkin ini saja dari saya, Kak Vivi. Mungkin selanjutnya saya izin kembalikan ke Kak Vivi. Oke, terima kasih Kak Ira atas pemaparannya. Mungkin kita buka sesi Q&A ya teman-teman. Ada yang ingin bertanyakan, silakan langsung ditanyakan aja di kolom chat, nanti aku bantu bacakan. Atau kalau kalian mau tanya langsung, bisa raise hand terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung di kolom chat aja, daripada nanti bingung-bingung terus jadi nggak tahu nih. Ya, teman-teman ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, ini ada pertanyaan Kak dari Niko. Permisi, saya mau tanya, kalau faculty supervisor awaiting, apakah ditunggu saja sampai otomatis muncul? Oke, Kak Vivi, mungkin kalau untuk faculty supervisor, itu kita menunggu dari jurusan teman-teman. Jadi yang menentukan dosen pembimbing adalah jurusan atau ETC masing-masing jurusan. Lalu ini tadi juga ternyata ada yang langsung ke saya dari Kak Raihan pun juga menanyakan hal yang sama. Untuk deadline-nya pun penentuan dosen pembimbing itu tidak ada deadline. Jadi kita semua menunggu dari EPC atau Enrichment Program Koordinator masing-masing jurusan. Mungkin itu saja. Oke, jadi ditunggu aja ya teman-teman, karena itu sendiri nanti yang akan mapping untuk faculty supervisor. Kemudian pertanyaan lagi Kak dari Revan Fauzi, untuk site supervisor sendiri ada minimal jabatannya tidak Kak? Kayak harus manajer dan sebagainya. Kak Vivi, maaf boleh diulang kembali? Oke, pertanyaan dari Revan. Untuk site supervisor sendiri ada minimal jabatannya tidak Kak? Kayak harus manajer atau sebagainya? Oh, untuk minimal jabatan tidak ada, Raihan. Oke, berarti tidak ada ya, Iya. Evan. Selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Zahra, Kak. Kalau Kak mau tanya itu, untuk logbook itu kalau kita ikut pre-tesis, jadi bagaimana ya Kak?
Zahra, kamu ikut intern dan juga ambil pre-tesis maksudnya ya? Atau gimana? Sambil nunggu Zahra jawab, kita bacakan dulu yang lain. Dari Riani, izin bertanya Kak, berarti jika perusahaan meminta learning plan, dari site supervisor harus login terlebih dahulu ya? Maaf Kak Vivi, terputus-putus di layar. Ini pertanyaan dari Raini ke Eriani. Berarti jika perusahaan meminta learning plan, dari site supervisor harus login terlebih dahulu atau tidak? Ya, betul. Dan harus login terlebih dahulu ke aplikasi Activity untuk melakukan approval dari learning plan sampai nanti final report. Oke, berarti login dulu ya teman-teman di site supervisornya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Yehuda. Saya mau tanya learning plan di Enrichment Apps apa ya Kak? Mungkin aku bantu jawab ya teman-teman. Kalau learning plan itu adalah job desk kalian. Jadi kalian itu perusahaan job desk-nya apa, nanti kalian masukkan ke learning plan-nya. Gitu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Benedictus. Kak, apakah buku itu harus di-approve oleh supervisor setiap hari? Misal kita ingin submit di hari Senin, maka supervisor harus approve di hari itu juga. Untuk proses approval site supervisor, kita kembalikan ke masing-masing site supervisor. Takutnya khawatirnya site supervisor sedang ada deadline, jadi biasanya site supervisor bisa melakukan proses approval harian, mingguan, atau bulanan. Itu tergantung informasi dari site supervisornya. Oke. Kemudian pertanyaan dari Sabita. Kalau misalkan saya salah input email site supervisor, apakah bisa diperbaiki? Terima kasih. Untuk perbaikan data bisa saja dilakukan, namun untuk secara proses kita menunggu antrian teman-teman. Jadi dari awal memang dipastikan saja kalau memang data yang dimasukkan itu sudah benar. Takutnya teman-teman minta perubahan data, tapi memang antriannya banyak nih, kita tidak bisa mendahulukan. Oh si A minta duluan, kita lakukan tidak, kita lakukan semua tiap antrian. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya Kak, selamat siang, ingin bertanya terkait site supervisor. Di enrichment app saya belum pernah memilih site supervisornya. Namun beberapa minggu yang lalu, tiba-tiba site supervisornya sudah terpilih sendiri. Itu apakah ada masalah atau bagaimana ya? Sebenarnya kalau untuk memilih set supervisor itu dilakukan oleh mahasiswa, dan yang mempunyai akses untuk memapping set supervisor itu ada dua. Selain mahasiswa itu adalah dari pihak perusahaannya. Mungkin boleh ditanya juga nih tim perusahaan apakah sudah melakukan mapping kepada teman-teman atau belum. Itu takutnya dari perusahaan sudah membantu memilihkan set supervisornya saat magang nanti. Kemudian pertanyaan lagi Kak, untuk proses pembuatan learning plan dan logbook, apa bisa diberi contoh isinya seperti apa? Untuk logbook berarti disubmit per hari atau per minggu ya Kak? Untuk pengisian logbook, kita kembalikan ke masing-masing perusahaan, karena ada perusahaan yang ingin dimasukkan itu harian. Ada yang bilang mingguan nggak apa-apa, bulanan tidak apa-apa. Jadi dari kami pun menyarankan ya kalau bisa harian aja nih, supaya tidak ada yang terlewat aktivitas apa saja yang kamu lakukan di hari tersebut. Jadi kalau approvalnya baru diberikannya mingguan, bulanan, nah itu kita kembalikan kepada perusahaan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini bertanya, saya site supervisor saat itu nanya ke perusahaan, katanya beda dari yang di aplikasi. Tapi kata mereka nggak apa-apa submit
site supervisor yang itu aja, apakah nggak apa-apa Kak? Mungkin berbeda kali ya dari yang di aplikasi dan yang lain. Tidak apa-apa. Selama dari site supervisor yang terdata ini mengetahui daily aktivitas yang dilakukan teman-teman. Karena kan yang memberikan approval itu adalah site supervisor yang terdata, dan yang nantinya memberikan nilai magang teman-teman pun ya dari site supervisor yang terdata di aplikasi. Selama mereka beliau mengetahui daily aktivitas teman-teman, tidak apa-apa. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Vesandra. Kalau work hours di mapping site supervisor tidak bisa diganti ya kalau sudah disubmit. Bagaimana Kak Vivi? Maaf, terputus. Kalau work hours di mapping site supervisor tidak bisa diganti ya Kak kalau sudah disubmit. Work hours bisa diganti, tapi balik lagi ya seperti tadi, kita melakukan proses itu sesuai antrian. Jadi kita tidak bisa menjanjikan request hari ini terus lalu langsung di hari tersebut. Nah, itu kita belum bisa menjanjikan nih teman-teman. Jadi memang dari awal kami meminta tolong ke teman-teman untuk dapat memasukkan data itu sudah benar, mulai dari nama saya supervisor, email, role position, nomor telepon, working hours, sampai harinya tuh kami mohon bantuan untuk di-input dengan benar. Kami khawatir teman-teman menghubungi kami, tapi belum sempat kami selesaikan di hari tersebut. Karena terkadang yang masuk itu karena jumlah internship itu lumayan banyak ya teman-teman, takutnya nggak terselesaikan di hari tersebut dan membutuhkan waktu. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Thomas. Kalau Kak izin bertanya, kalau saya ingin ganti lokasi magang saya di Suggest Job, apakah masih bisa? Dikarenakan saya diterima di perusahaan lain. Kalau untuk Suggest Job itu mungkin boleh masing-masing divisi ya teman-teman, masing-masing jurusan. Ya, jadi karena setiap jurusan itu kan kalau ingin melakukan Suggest Job butuh approval dari FEC. Kalau dari FEC belum memperbolehkan atau tidak memberikan approval, teman-teman tentu tidak bisa melakukan Suggest Job. Selama dari FEC masih memberikan approval, kita tetap coba bantu. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, izin bertanya, deadline pengisian mapping site supervisor kapan ya? Kalau dari kami tidak ada deadline, jadi kalau misalnya memang teman-teman sudah mulai magang dan sudah mendapatkan nama site supervisornya, boleh langsung saja dimasukkan. Jadi dari kami tidak ada deadline. Selanjutnya izin bertanya Kak, bagaimana ya cara mengisi nama site supervisor yang berbeda dari yang sudah tertera di aplikasi? Mungkin mau diganti mungkin Kak, site supervisor. Ya, balik lagi untuk pergantian email atau data site supervisor atau pergantian data yang teman-teman masukkan ke dalam aplikasi, kami mohon maaf karena kami prosesnya sesuai dengan antrian. Boleh saja diajukan, kami tetap akan proses, tapi kita mohon maaf kalau kita juga butuh waktu untuk untuk melakukan proses update datanya teman-teman, karena tidak bisa misalnya saat ini saya request ke Kak Vivi untuk ubah email gitu ya, ternyata emang pendingannya itu lagi cukup banyak, tidak bisa langsung berubah, tapi kami tetap usahakan untuk semua itu akan selesai, tapi kami tidak bisa menjanjikan kalau bisa selesai dalam waktu yang sangat cepat ya, baru request terus tiba-tiba langsung berubah, kami belum tentu bisa menjanjikan itu, tapi jika memang sudah request pasti akan kami lakukan bantu update datanya. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, untuk mengisi mapping site supervisor, siapa yang mengisi? Dan jika belum dapat site supervisor, bagaimana?
Bagaimana Kak Vivi tadi tidak mendapatkan set supervisor? Belum dapat supervisor, Kak, set supervisor. Dan yang mapping set supervisornya itu siapa? Set supervisor berarti harus menanyakan ke perusahaan berarti ya. Karena seharusnya dari perusahaan itu akan menyediakan biasanya kalau perusahaan partner akan menyediakan satu PIC atau penanggung jawab teman-teman yang akan menemani teman-teman sepanjang magang gitu ya. Jadi teman-teman boleh tanya ke tim perusahaan siapa yang akan menjadi set supervisor kami saat menjalankan magang. Oke, pertanyaan selanjutnya lagi Kak, apakah saya membuat learning plan sendiri atau set supervisor yang membuat learning plan? Apakah ada template-nya? Halo? Gimana, Halo. Vi? Suaranya putus. Halo? Ya, Vi. Oke, ini pertanyaan nih Kak. Apakah saya membuat learning plan sendiri atau site supervisor yang membuat learning plan-nya dan apakah ada template-nya? Learning plan itu aku bantu jawab ya, Jeff, biar cepet ya. Learning plan itu sesuai dengan info dari perusahaan ya. Jadi teman-teman bisa tanya dulu ke site supervisornya, learning plan-nya apa yang akan bisa dipelajarin dan sebagainya. Seperti itu ya. Nanti untuk hal yang lebih detail, teman-teman bisa bertemu dengan tim dari EPC ya, EPC teman-teman. Kemudian nanti bisa bertanya bagaimana cara untuk mengisi logbook, LP, logbook, kemudian nanti kalau assignment seperti apa, kemudian sampai yang terakhir adalah final report-nya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, kalau dari kita sudah ya, Kak Vivi. Karena habis ini akan ada sesi dari jurusan. Untuk beberapa jurusan tadi sudah saya chat saya udah tulis di chat ya. Jadi untuk jurusan English, Jepang, kemudian film, Computer Engineering, IBM, Manajemen bisa langsung pindah breakout room. Kemudian kalau untuk yang lainnya bisa nanti bertemu dengan EPC sesuai dengan jadwal yang sudah diinfokan oleh dari Bapak Ibu EPC. Saya kembalikan ke Vivi. Oke, terima kasih Kak Ira dan Kak Jeffrey. Teman-teman, mungkin kita akhiri ya untuk sesi Q&A-nya sampai dengan saat ini. Jangan lupa teman-teman yang dari jurusan English, Japanese Literature, Film, Computer Engineering, International Business Management, dan juga Manajemen bisa join ke breakout room yang sudah ada. Nanti kalian bisa tanya-tanya dengan EPC kalian. Nanti akan di briefing juga oleh EPC kalian masing-masing. Seperti itu. Oke teman-teman, jangan lupa teman-teman kalau mau poin SAT dan juga sertifikat bisa di-scan form evaluasinya. Mungkin boleh dibantu share sama kakak. Dan juga link nanti akan kita drop di chatbox ya teman-teman. Untuk jurusan lain yang tidak ada breakout room-nya berarti sudah selesai ya teman-teman. Jadi breakout room hanya untuk jurusan English, Japan, Film, Computer Engineering, IBM, dan juga Manajemen. Seperti itu. Nah, ini udah di-share ya teman-teman. Jangan lupa diisi link form evaluasinya untuk mendapatkan poin SAT dan juga e-sertifikat. Oke, selain itu kalian juga bisa follow nih IG kita di internship Binus, GEEC Binus Alsut, dan juga GE Bekasi untuk mendapatkan informasi update kegiatan-kegiatan kami yang lainnya. Sampai jumpa teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman dari jurusan English, Japanese Literature, Film, Computer Engineering, International Business Management, dan Manajemen join ke breakout room yang sudah disediakan. Terima kasih.